Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya Ahmad Fudoli bersama rekan saya Muhammad Aris Hendra. Dalam kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan memaparkan sebuah materi tentang pendekatan sosiologi dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sebuah individu di dalam masyarakat. Untuk memahami bagaimana pendidikan berfungsi dalam sistem sosial, kita akan membahas 4 teori utama dalam sosiologi pendidikan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam kajian sosiologi, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas, menciptakan perubahan sosial, dan memproduksi struktur sosial yang ada. Melalui berbagai pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana pendidikan bekerja di dalam masyarakat, baik dalam aspek positif maupun kritik terhadap sistem pendidikan yang ada. Maka pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, akan tetapi sebagai institusi sosial yang membentuk individu dan masyarakat. Yang kedua, sosial pendidikan mempelajari bagaimana pendidikan memenuhi masyarakat dan bagaimana faktor sosial membentuk sistem pendidikan. Maka terdapat beberapa teori utama di dalam sosiologi pendidikan, yaitu teori struktural fungsional, teori struktural konflik, teori interaksional simbolik, dan teori pertukaran. Rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan, dalam teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Emil Durkheim dan Talcott Parsons, teori ini menganggap bahwa setiap institusi sosial, termasuk pendidikan, itu memiliki fungsi di dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Pendidikan sangat berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma-norma, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh individu agar ia dapat berkontribusi secara efektif di dalam masyarakat. Misalnya di dalam dunia kerja, individu yang telah melalui sistem pendidikan diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, pendidikan menjadi mekanisme utama dalam stratifikasi sosial yang berfungsi untuk menempatkan individu dalam posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk teori-teori selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Riz Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrus Indra dari kelompok 2. Saya akan melakukan presentasi dari kelompok kami. Teori struktural konflik. Tokoh utamanya adalah Karl Marx dan Pierre Bourdieu. Pandangan utamanya, pendidikan mencerminkan ketimbangan sosial dan memperkuat dominasi kelompok elit. Sekolah tidak hanya tempat belajar, tapi juga arena perkuatan kekuasaan dan status sosial. Sumber daya pendidikan seperti akses ke sekolah berkualitas tidak didistribusikan secara merata. Contoh dalam pendidikan, siswa dari keluarga kaya cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan yang miskin. Kurikulum dapat lebih berpihak pada budaya dominan dan mengabaikan budaya minoritas. Selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Tokoh utamanya adalah George Herbert Mead dan Erving Goffman. Pandangan utamanya,
Pendidikan dibentuk melalui interaksi sosial antara guru, sosial, dan lingkungan sekolah. Label atau stigma yang diberikan guru dan teman sebaya dapat membentuk identitas akademik siswa. Simbol-simbol dalam lingkungan sekolah memiliki makna sosial yang mempengaruhi perilaku siswa. Contoh dalam pendidikan misalnya, siswa yang dianggap pintar oleh guru cenderung lebih percaya diri dan berprestasi. Perilaku siswa dapat berubah sesuai dengan ekspektasi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya teori pertukaran, tokohnya utamanya adalah George Humans dan Peter Blau. Pandangan utamanya, interaksi dalam pendidikan terjadi berdasarkan prinsip timbal balik. Siswa dan guru terlibat dalam hubungan sosial berdasarkan manfaat yang diperoleh, serta hubungan dalam pendidikan dipengaruhi oleh penghargaan dan hukuman sosial. Contoh dalam pendidikan, siswa yang rajin belajar mendapatkan penghargaan dari guru sehingga mereka semakin termotivasi. Guru yang memberikan perhatian lebih kepada siswa yang aktif bisa memperkuat interaksi positif. Selanjutnya adalah kesimpulannya adalah 1. Struktural fungsional melihat pendidikan sebagai alat integrasi sosial. Yang kedua, struktural konflik menyoroti ketimpangan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, interaksionisme simbolik fokus pada interaksi sosial dalam kelas. Dan yang keempat adalah teori pertukaran melihat pendidikan sebagai proses timbal balik sosial. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih.